Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Iqbal Abdullah dari kelas 3C, NIM 2023-041-020-0075. Oke, baik, hari ini saya akan mewawancarai salah satu wirausaha yang bergelut di bidang penjualan toko sembako untuk kehidupan sehari-hari. Dan berikut merupakan cuplikannya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Pak Ketut. Oke, dengan Pak Ketut. Pak Ketut ini adalah seorang wirausaha yang bergerak di bidang penjualan toko sembako yang kebutuhannya untuk kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya izin bertanya, Pak. Yang pertama mengenai apa alasan Bapak berwirausaha di bidang ini? Yang pertama karena saya pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa milih usaha sembako? Karena itu kan kebutuhan sehari yang pasti akan dibutuhkan begitu. Jadi kemungkinan untuk ininya lebih besar gitu. Ya. Berarti itu alasannya, nggih. Oke. Berarti sebelum pensiun ini apakah Bapak sudah punya sudah punya latar belakang sebagai seorang wirausahawan atau memang baru terjun pada saat setelah pensiun begitu? Memang sebenarnya dari keluarga itu memang kebanyakan berwirausaha, ya, dari keluarga pertama. Nah, karena kita PNS jadinya kan tidak mengikuti itu kan. Jadi artinya dari sebelumnya sudah ada istilahnya setelah passionnya sudah ada di bidang itu gitu. Berarti kalau sudah ada passion, berarti pada saat Bapak terjun di lapangan atau di pasarnya ini otomatis sudah ada strategi yang Bapak punya. Nah, itu strateginya bisa diceritakan mungkin. Jadi gini, kita buka tokonya kan terakhir ya, dari sudah banyak ada toko di sini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bersaing kan begitu. Nah, salah satunya itu melalui pesan antar itu. Jadi kalau kita baru buka pertama bukanya itu kan awal-awalnya kan cari pelanggan dulu. Caranya apa? Dengan cara pesan antar. Jadi setiap orang belanja itu kita tawarin untuk diantarkan. Jadi kita melayani pengantaran begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengandalkan yang datang aja, jadi kan pelanggan-pelanggan tuh sudah toko lain udah punya pelanggan yang sebelumnya kan gitu kan. Nah, jadi dengan pesan antar itu akhirnya orang yang jauh pun jadinya belanja ke kita, gitu kan. Jadi dengan adanya pesan antar itulah strategi yang kita lakukan. Zaman sekarang kan banyak online kan, jadi istilah saling bantu. Malahan ada beberapa customer itu mengucapkan terima kasih karena dia merasa terbantu dengan adanya pesan antar ini. Oke, baik. Oke, baik Pak. Tadi sudah kita berbicara mengenai strategi. Sekarang mengenai tantangan buruknya yang pernah Bapak alami selama Bapak bergelut di bidang bisnis ini. Tantangan buruknya? Ya. Sebenarnya enggak ada sih terlalu buruk. Cuman untuk bisnis seperti ini ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi omset gitu kan. Nah, misalnya cuaca. Nah, kalau pas lagi hujan itu pasti customer jarang datang kan. Gitu. Yang kedua, tantangan yang lain kalau pesaing yang lain lah, pedagang yang lain kayaknya tidak terlalu bermasalah. Kita masih bersaing dengan sehat, tidak masalah. Di tantangan tidak terlalu, cuma itu dah karena faktor cuaca aja sebenarnya yang mempengaruhi itu. Dan harga barang juga mempengaruhi juga. Tapi itu kan secara alami memang akan terjadi seperti itu kan, tidak bisa dihindari itu.
Itu aja sih. Oke. Terus bagaimana cara Bapak mempertimbangkan resiko tersebut di dalam bisnis Bapak? Maksudnya mempertimbangkan risiko yang Terkait tantangan-tantangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, mengelolanya. iya. Ya karena faktor cuaca alam itu enggak bisa kita ini kan gitu. Tapi kalau tantangan dari segi pesaing itu enggak ada masalah kok kita. Jadi tidak terlalu bermasalah. Jadi tidak ada aninya ya. Enggak ada jalan keluar. Karena memang enggak masalah itu intinya itu ya. Ya, itu aja. Oke, sekarang saya ingin bertanya mengenai omset yang tadi Bapak bilang. Bagaimana cara Bapak mengelola omset ketika harga di pasar itu lagi tinggi-tingginya atau mungkin lagi kurang-kurangnya, itu bagaimana cara Bapak mengelola dan mengatasinya? Mungkin ada stok yang berlebihan atau ada stok yang tiba-tiba kurang, kan kita nggak tahu. Nah, itu bagaimana cara Bapak mengelolanya? Nah, kalau masalah harga, memang sekarang kan cenderung harga naik kan. Tentunya di sini mempengaruhi permodalan ya, gitu, modal. Tapi yang jelas kalau rugi sih enggak, karena barang itu naik kan tidak tiba-tiba, dia ada prosesnya juga. Jadi misalnya stok kita yang lama masih, tapi begitu mau belanja harga naik, gitu kan. Nah di sana tentu stok yang lama itu kan masih bisa dijual dengan harga yang biasa kan, begitu kan. Nah begitu naik, nah di sanalah ada sedikit tambahan modal dibutuhkan sedikit gitu. Tapi kalau memang kita mau agak ini kan, begitu udah ada info naik terus tiba-tiba kita naikkan harganya, nanti kan kasihan pelanggan. Jadi gitu. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan. Kalau harga lama yang kita beli tetap kita jual dengan harga lama. Begitu kita belanja lagi kan, stok baru kita naikkan sesuai dengan harga yang baru gitu. Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya juga mengenai komplain pelanggan. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi mungkin pelanggan yang kurang puas atau lainnya begitu? Bagaimana cara Bapak mengatasi? Nah, sementara ini belum pernah sih ada komplain pelanggan. Belum pernah. Karena kita sudah mengantisipasi. Jadi kalau yang belanja langsung tidak pernah kita lihat ada komplain. Kalau melayani pesan antar kan, misalnya dia mesen sekarang mungkin tidak bisa diantar sekarang gitu kan. Makanya strateginya kita pakai antrean. Jadi dia tidak berharap langsung pesan langsung dapat begitu. Kadang-kadang kan kesannya begitu. Misalnya dia, Pak saya pesan galon dengan gas, dikira langsung diantar gitu. Nah di sanalah kita balas lewat WA itu, lewat toko kan kita sudah punya lewat pelanggan. Di sana kita bilang mohon ditunggu pengantaran mulai jam sekian, ibu dapat antrean sekian. Jadi dia tahu, oh saya antrean ke-5, oh saya antrean ke-6. Jadi kita gitu. Kalau nak gitu komplain dia kalau nak begitu caranya. Gitu kan, seolah begitu pesan langsung datang barangnya kan gitu. Oke, berarti salah satu ciri khas dari toko Bapak ini yang membedakan dari toko Bapak dengan toko yang lainnya itu karena adanya fitur antar barang ya, pesan antar maksudnya. Nah, itu pesan antar itu berlakunya itu sejak toko ini didirikan atau bagaimana, Pak? Sejak didirikan. Memang itu strategi kita itu. Seperti dibilang tadi kan, karena kita buka belakangan bagaimana caranya cari pelanggan. Satu-satunya dengan cara itu. Ya. Jadi itulah memang mengawali kan itu agak berat kan. Tantangan awalnya berat gitu. Tapi lama-kelamaan promonya itu dari mulut ke mulut jadinya. Jadi kita awal sekali buka kan dapat pelanggan 1-2 aja sudah susah kan. Tapi begitu dapat 1, kita kasih info kita melayani pesan antar. Akhirnya dia belanja. Nanti dia ngomong ke temannya, oh toko itu melayani ini gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya ya sampai sekarang ya sudah lumayan lah pelanggannya sudah banyak. Oke, berbicara mengenai promo yang tadi Bapak sempat bilang, apa tanggapan Bapak mengenai adanya toko yang mengadakan promo atau diskon untuk produk mereka? Nah, itu tanggapan Bapak seperti apa? Nah, selama ini kalau di toko-toko sekitar perumahan tidak ada yang promo. Tidak ada promo. Jadi maksudnya kalau saya promonya itu promo ini, maksudnya promo apa namanya, pesanan pengantar tanpa ongkir awalnya, itu promonya. Jadi dulu awalnya itu kita promosikan untuk pesan antar tapi tanpa ongkir gitu. Kalau
promo harga kita sama di perumahan ini tidak ada gitu, kecuali toko besar seperti Alfamart, Indomaret itu baru ada promonya. Kalau di sini nggak ada. Terakhir, untuk pertanyaan terakhir, boleh diceritakan sedikit mengenai motivasi Bapak dalam meniti karir di bidang ini, terus bagaimana kesuksesan Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau yang tadi kan sudah mengenai kesulitan, tantangannya kan sudah, yang sulit-sulitnya sudah. Sekarang mengenai sukses-suksesnya itu ada apa saja selama Bapak meniti karir di bidang ini gitu. Iya sih, sebenarnya begini sih, usaha ini saya lakukan karena kayak hobi begitu ya, yang pertama itu. Jadi pertama itu sih bilang tadi, karena kita pensiun kalau tidak ada kegiatan kan bingung. Nah, itu jadi awal pertamanya itu ya gitu supaya ada kegiatan. Yang kedua, sebenarnya kita usaha ini kita limpahin untuk ke anak-anak sebenarnya. Jadi dia yang mengelola. Jadi awalnya memang saya kan, tapi untuk selanjutnya untuk anak. Gitu. Jadi artinya begini, kalau mengawali itu kalau langsung ke anak mungkin agak sulit ya. Karena namanya anak masih muda kan, kalau komunikasi ke pelanggan kan kurang kan gitu. Jadi kita lah mengawali dulu. Nah setelah itu, setelah berjalan sekian tahun, mulailah dia gitu. Jadi saya hanya pendamping aja gitu. Nah kalau mengenai masalah kesuksesan itu, ya saya rasakan hanya dalam hal ini, nah di samping juga omset memang sih meningkat ya kan, ya. Dan juga ada kebahagiaan tertentu yang saya rasakan gitu, gitu. Karena ada kesibukan, dapat komunikasi dengan pelanggan, nah itu anunya. Jadi sukses di sini dalam hal pelanggan bertambah banyak. Jadi kalau tidak salah, di yang pelanggan tetap aja yang tersimpan di HP toko ini 200 lebih ya. Itu yang pelanggan tetap yang pesan antar itu. Gitu. Jadi belum yang lewat belanja sana sini gitu. Jadi gitu aja. Itu aja sih. Ya. Berarti itu benar-benar menjadi sebuah kesuksesan bagi Bapak dan kebahagiaan tentu bagi Bapak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.